Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Irwansyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu saya tentang matematika. Ya, masih sama seperti video-video sebelumnya, kita masih belajar tentang persamaan kuadrat. Tetapi untuk video kali ini kita akan mempelajari persamaan kuadrat masih terkait tentang mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat, tapi kita menggunakan quadratic formula atau rumus kuadrat. Nah, baik teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang ingin support channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya yang tulisan merah bisa menjadi warna abu-abu, silahkan. Kemudian like, share ke teman-teman semua, bagikan, pokoknya dibagikan video ini biar bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Baik anak-anak semua, kita kembali lagi ke topik. Kali ini kita akan menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan quadratic formula atau rumus kuadrat. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah mempelajari quadratic formula ini, mungkin di internet banyak sekali ya yang tertulis bukan quadratic formula tapi rumus ABC, ya kan, karena itu udah familiar rumus ABC. Tetapi ini sebenarnya namanya adalah rumus kuadrat atau quadratic formula. Nah, oke, kita langsung saja. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, ini adalah materi yang harus kalian ingat terlebih dahulu tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, baik teman-teman semua, bagi teman-teman semua kan yang sudah menonton video sebelumnya mungkin sudah tahu bentuk umum persamaan kuadrat, tetapi kita perlu mengulang lagi supaya daya ingatnya teman-teman semua masih kuat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat gitu teman-teman semua. Jadi masih ingat ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, sekarang saya langsung akan memberikan rumus kuadrat atau quadratic formula, ya kan? Rumus kuadrat. Kalau di tempat lain banyak terkenal dengan rumus ABC ya, tapi kita menggunakan rumus kuadrat. Itu tertulis seperti ini rumusnya anak-anak dan teman-teman semua. X1, 2, karena nanti kita akan mencari nilai X1 dan X2 seperti metode faktorisasi dan melengkapi kuadrat sempurna kemarin, kita mencari X1 dan X2. X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, 4 kali A kali C ya, dibagi 2 kali A. Nah, rumus yang akan kita gunakan nanti seperti ini teman-teman semua. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2. Nah, di sini ada beberapa huruf yang harus kalian cari nanti nilainya, yaitu huruf A, B, C, dimana huruf A, B, C ini kalian cari dari persamaan kuadrat yang akan diberikan nanti di soal. Seperti itu. Nanti baru kalau kalian sudah menentukan A, B, C nya dari persamaan kuadrat yang diberikan, tinggal kalian aplikasikan atau substitusikan di rumus kuadrat ini, sehingga nanti akan mendapatkan X1 dan X2.
So, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Baik teman-teman semua, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh 1. Dan di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu rumusnya biar kalian bisa belajar dengan mudah ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A. Oke, ini adalah rumus kuadrat atau quadratic formula. Baik, contoh yang pertama, tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman semua, langkah pertama untuk menyelesaikan ini kalian menentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Baik, teman-teman, kita menentukan A, B, C-nya ya dari sini. A itu masih ingat ya, tadi A itu di depan variabel x kuadrat, B itu di depannya variabel x, C-nya itu yang dia tidak punya variabel. Nah, sekarang kita mau mencari A. A-nya bernilai berapa di sini, teman-teman semua? Ya, di depan x kuadrat ini dia tidak ada angka atau angka semu. Angka semu itu dia bernilai 1. Maka sini saya tulis 1 ya. Nah, ini sebagai A-nya. Sedangkan B-nya 7. Bagus, 7 ya. Sedangkan yang C 10. Bagus. Ini C-nya. Oke, nilai A, B, C-nya kita sudah ketemu, maka kita aplikasikan ke rumus kuadratnya. Baik, kita langsung masuk ke rumus kuadratnya. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C bagi 2 kali A. Baik, kita langsung aplikasikan. Nilai B-nya berapa? 7 ya. Berarti ini nilai B-nya 7. Berarti negatif 7 plus minus akar tadi B-nya berapa? 7 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya 10 dibagi 2 kali A-nya 1. Maka kita dapatkan negatif 7 ditambah plus minus akar 7 dikuadratkan 49 dikurangi 4 kali 1 4 kali 10 40 dibagi 2. Baik, kalau sudah negatif 7 plus minus akar 49 kurangi 40 9 dibagi 2, ketemulah negatif 7 plus minus 3 per 2. Nah, teman-teman semua, di sini ada tanda plus minus ya. Nah, di sini plus minus itu untuk menentukan X1 dan X2 nya. Misalkan X1 nya itu tandanya plus, nanti X2 nya negatif, ataupun sebaliknya. Nah, oke, biar tidak bingung, kita langsung mencari X1 dan X2 nya. Kita cari X1 nya terlebih dahulu. Saya menggunakan X1 nya tandanya positif, berarti negatif 7 plus 3 per 2. Nah, di sini hati-hati teman-teman semua, kebanyakan teman-teman itu salahnya di operasi seperti ini.
negatif 7 ditambah 3, tidak sedikit siswa menjawab itu negatif 10. Padahal kalau kita aplikasikan di kehidupan nyata, misalkan negatif itu hutang, positif itu kalian membayar hutangnya. Misalkan ya, ini kalimat, perhatikan kalimatnya saya, negatif 7 ditambah 3. Misalkan hutang 7.000, terus kalian bayar 3.000. Kalian masih punya hutang, ya enggak? Masih punya hutang, tapi hutangnya itu berkurang. Jadi dari semula hutang 7.000, kalian bayar 3.000, berarti hutangnya tinggal 4.000. Jadi di sini anak-anak semua, teman-teman, hati-hatinya. Nah, sekarang kalau sudah negatif 7 ditambah 3 itu negatif 4 dibagi 2, maka hasilnya adalah negatif 4 bagi 2, 2. Ketemulah X1 nya 2. Sedangkan kita cari X2 nya, kita menggunakan tanda negatif sekarang. X2 nya negatif 7 negatif 3 per 2. Nah, di sini konsep hutang tadi, negatif 7 negatif 3, hutang 7.000, hutang lagi 3.000, berarti hutangnya nambah kan, menjadi hutang 10 per 2 sama dengan negatif 10 dibagi 2, 5. Nah, ketemu anak-anak semua akar-akar penyelesaian X1 X2 dari persamaan kuadrat yang diberikan ini. Ketemu negatif 2 untuk X1 dan negatif 5 untuk X2. Berikutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua, teman-teman semua. Maaf, contoh 2. Oke, kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X1 2 min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Oke, kita sudah nulis. Lanjut ke soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Nah, teman-teman semua, kita cari terlebih dahulu nilai A, B, dan C nya terlebih dahulu. Nah, di persamaan kuadrat kali ini tentunya berbeda dengan contoh yang saya berikan tadi di contoh yang pertama. Kalau tadi bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, sedangkan di sininya itu persamaan kuadratnya tidak ada nilai C nya, konstantanya. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat? Oke, simak contoh berikut ini. Jangan di skip ya teman-teman semua, dan jangan lupa pokoknya kalian subscribe channel ini. Oke, kita langsung saja menyelesaikan contoh yang kedua. Kita menentukan A nya terlebih dahulu. Oke, A nya berapa kira-kira teman-teman? Di sini ya angka semuanya. Kalau nggak ada angkanya berarti dia bernilai 1. B nya bagus 2. B nya 2. Baik, C nya tidak ada ya, berarti C itu sama dengan 0 nilainya. Karena dia tidak ada di sini, maka C nya itu sama dengan 0. Selalu diingat-ingat. Baik, kita masuk ke persamaan, masuk ke rumus kuadrat. X1,2 sama dengan min B plus minus
akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Nilai B nya adalah positif 2, negatif 2 ditambah plus minus akar 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A nya itu adalah 1 dikali C nya adalah 0 dibagi 2 kali A nya 1. Negatif 2 ditambah plus minus akar dari 4 dikurangi 4 kali 1 kali 0, hasilnya adalah 0. Karena apa? Berapapun angkanya kalau dikalikan 0 hasilnya 0 dibagi 2. Negatif 2 plus minus akar 4 kurangi 0 4 dibagi 2. Negatif 2 plus minus akar 4 bernilai 2 per 2. Nah, plus minus ini untuk mencari X1 dan X2 seperti tadi. Baik, kita mencari X1 nya terlebih dahulu menggunakan tanda positif ya. Negatif 2 ditambah 2 dibagi 2. Nah, seperti tadi kok teman-teman semua, konsep hutang 2000 kalian bayar 2000 berarti sudah tidak punya hutang atau bernilai 0 per 2. Nah, 0 kalau dibagi berapapun angkanya pasti hasilnya adalah 0. Oke, untuk X1 selesai. Untuk X2 menggunakan tanda negatif. Negatif 2 dibagi 2. Konsep hutang seperti tadi, hutang 2000, hutang lagi 4000, berarti masih hutangnya nambah ya, jadi hutang 4. Oke, dibagi 2 jadinya negatif 4 bagi 2 Nah, ketemu teman-teman semua untuk X1 bernilai 0 dan X2 bernilai negatif 2. Untuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Baik teman-teman semua, itu contoh yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, komen. Pokoknya bagikan ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, karena matematika jangan dihafal tetapi harus dilatih. Terima kasih, saya Ferry Irwansyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.